Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Irsyad Sulistiono dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Sebelum berbicara tentang Kerajaan Singasari, kita perlu membahas tentang Kerajaan Tumapel. Tumapel pada saat itu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya. Saat setelah menguasai Kerajaan Tumapel, Ken Arok ingin memberontak kepada Kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian memberontak Kerajaan Kediri di daerah Ganter, sehingga disebut dengan peristiwa Ganter. Lalu Ken Arok dinobatkan menjadi raja. Seluruh Kerajaan Kediri dan daerah Tumapel jadikan satu yang disebut dengan Kerajaan Singasari. Setelah naik tahta, Ken Arok bergelar Sri Ranggah Raja Sabatara. Ken Arok memerintah selama 5 tahun pada tahun 1222 sampai 1227. Kemudian pada tahun 1227, Ken Arok berhasil dibunuh atas perintah Anusupati. Sepeninggalan Ken Arok, Anusupati menggantikan Ken Arok menjadi raja. Anusupati memerintah pada tahun 1227 sampai 1248. Ken Arok mempunyai 4 orang anak, diantaranya terdapat yang bernama Panji Tohjaya. Tohjaya mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya Ken Arok adalah Anusupati, oleh karena itu Tohjaya ingin membalaskan kematian ayahnya. Pada tahun 1248, Anusupati berhasil dibunuh oleh Tohjaya. Setelah itu Panji Tohjaya naik tahta. Baru beberapa bulan memerintah, Tohjaya dibunuh oleh Ranggawuni, anak dari Anusupati. Setelah itu Ranggawuni menggantikan menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Pada masa pemerintahannya ia didampingi oleh Mahesa Cempaka. Wisnuwardana memerintah tahun 1248 sampai 1268. Pada tahun 1264, Wisnuwardana mengeluarkan prasasti dan mendirikan benteng di Canggulor. Setelah Wisnuwardana wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Kertanegara. Ia memerintah Kerajaan Singasari selama 24 tahun. Lalu dari aspek kehidupan budaya Kerajaan Singasari, peninggalan kebudayaan Kerajaan Singasari antara lain adalah candi, patung, dan prasasti. Candi peninggalan Kerajaan Singasari antara lain adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Selanjutnya kita masuk di kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok hingga pemerintahan Wisnuwardana. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial sangat terjamin. Akan tetapi pada saat pemerintahan Anusupati, keadaan masyarakat mulai terabaikan. Keadaan rakyat Singasari mulai membaik ketika Wisnuwardana naik menjadi raja. Kemakmuran rakyat Singasari mulai dirasakan meningkat ketika Raja Kertanegara berkuasa. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Cita-cita Kertanegara ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari sedikit demi sedikit tercapai walau belum sempurna. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada akhirnya, Jayakatwang yang dihasut oleh patihnya untuk membalas dendam buyutnya Kertanegara yang dibunuh oleh buyut Singasari Ken Arok, dan Jayakatwang juga dibujuk oleh Arya Wiraraja dari Madura untuk memberontak Kerajaan Singasari agar dapat membangun Kerajaan Kediri seperti dahulu. Oleh karena itu, Jayakatwang terhasut dan menyiapkan pasukan serta persenjataan yang lengkap. Kerajaan Singasari diserbu dari 2 jurusan dari sebelah utara dan selatan, sehingga tidak dapat menanggulanginya. Akhirnya seluruh prajurit dan Raja Kertanegara berhasil gugur dalam medan pertempuran. Kemudian Kertanegara setelah gugur didarmakan sebagai Siwa Buddha di Candi Jawi. Kemudian kita juga bisa melihat dari kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Pusat Kerajaan Singasari
berada di sekitar lembah Sungai Berantas. Dapat diduga bahwa masyarakat Singasari menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.